Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan kembali belajar prakarya. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama masing-masing ya. Ini ada doa Ibu bawa menurut agama Islam. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan anak-anak semua pemahaman untuk kita belajar hari ini. Baik anak-anak, materi hari ini kita masuk pada teknik budidaya ikan konsumsi. Ya, ini dia peta konsep yang sudah Ibu beri minggu lalu. Ini ada minggu lalu kita sudah bahas komoditas ikan dan jenis ikan serta jenis wadah budidaya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik budidaya, persiapan wadah budidaya, dan teknik pemeliharaannya. Baik, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah memahami tahapan budidaya pembesaran ikan konsumsi, mempraktikkan tahapan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Kemudian indikator pembelajaran yang ingin dicapai, anak-anak memahami jenis wadah budidaya ikan konsumsi, menjelaskan teknik pemeliharaan budidaya ikan konsumsi, menjelaskan tahapan budidaya ikan konsumsi, membuat rancangan dalam bentuk gambar atau tertulis kegiatan persiapan wadah dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Ya, ini nanti anak-anak akan buat tugas ya dari sini. Nah, ini minggu lalu juga sudah kita bahas untuk komoditas ikan dan sarana peralatan. Hari ini adalah persiapan wadah budidaya yang mencakup pembuatan wadah dan wadahnya, kemudian pemeliharaan ikan konsumsi yang meliputi perencanaan, sarana produksi, dan proses budidaya. Baik, yang pertama persiapan wadah budidaya itu ada tahap perencanaan. Jadi tahapannya itu bisa meliputi penentuan lokasi, penentuan jenis wadah, desain dan konstruksi wadah, penyusunan kebutuhan alat dan bahan, penyusunan jadwal pembuatan wadah, dan menentukan tugas tiap individu. Jadi misalkan ini ada tugas kelompok ya, ini ada anak-anak bikin perencanaan. Kita mau jenis wadahnya menggunakan apa nih? Apa menggunakan kolam, atau wadah, atau bak kecil, ya? Di mana lokasinya? Apakah di sekitar rumah, atau di dekat laut, atau di sawah? Nah, kemudian anak desain wadah budidaya yang ingin anak-anak buat. Kemudian alat dan bahan. Nah, kira-kira kalau kolamnya begini, alat dan bahan yang diperlukan apa aja ya? Penyusunan jadwal pembuatan, lalu anak-anak menyusun jadwal. Kapan nih kita bikin wadah budidayanya? Kemudian menentukan tugas tiap individu. Ya, ini termasuk dalam tahap perencanaan. Nah, yang kemudian ini pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, ini contoh yang ini adalah kolam ya. Untuk membuat kolam, yang pertama itu ada perbaikan pematang.
Tujuannya mencegah kebocoran air sehingga tetap stabil. Ini dilakukan pada kolam tanah dan kolam tembok. Dilakukan perawatan dan pengecekan retakan. Nah, perbaikan pematang ini di kolam tanah. Kalau di kolam yang sudah di tembok itu dilihat perawatannya dan dicek kalau ada retak, jangan sampai ada bocor. Kemudian pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Kemudian pengeringan dasar kolam tujuannya untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Ya, jadi kalau misalnya sebelum diisi ya itu kolamnya kalau ada isinya itu kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu. Kemudian pengapuran, tujuannya ini untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam, serta membunuh bibit penyakit. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. Kemudian pemupukan, ya ini sebelum anak-anak isi ya, itu kalau misalnya kolamnya tanah itu tujuannya untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton, zooplankton sebagai pakan alami. Ya, jenis digunakan itu pupuk kamung dan buatan. Saat pemupukan kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm. Jadi tadi sudah dibersihkan, sudah dikapuri, lalu diisi air kurang lebih 20 cm, lalu dipupuk. Kemudian pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna. Ketinggian kolam bergantung jenis kolamnya. Ya, ini untuk contoh ini untuk ini ya, untuk kolam tanah. Nah, pakan alami itu fitoplankton dan zooplankton. Ya, ini dia tadi contohnya pengolahan dasar kolam, lalu pengapuran dan pemupukan. Ini contohnya. Baik, anak-anak, ini kita sekarang masuk pada pemeliharaan ikan konsumsi ya. Kalau tadi di sini itu pembuatan wadah budidaya, itu ada perencanaan dan wadah budidaya. Sekarang pemeliharaan ikan konsumsi. Ya, tadi jadi sudah disiapkan tempatnya, airnya. Nah, sekarang bagaimana memeliharanya? Tahapannya yaitu menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Pilihan bak terpal plastik hanya salah satu contoh yang dapat diaplikasikan pada lahan luas maupun sempit. Misalnya ini di rumah anak-anak sempit ya, halamannya cuma sedikit. Bisa pakai pilihan bak terpal untuk kolamnya atau untuk baknya. Kemudian anak-anak setelah menentukan ikan yang mau dibudidayakan, anak-anak siapin tuh wadahnya, desain dan konstruksinya anak-anak siapkan, kira-kira mau buat wadah yang seperti apa. Kemudian menentukan jadwal kegiatan. Nah, udah lengkap, kapan nih dibuat budidaya kita mulai. Kemudian menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan, dan menentukan tugas individu. Ya, ini contoh sarana produksi ya. Alatnya itu bisa timbangan, penggaris, alat sortir atau baskom, seser atau saringan, dan anco ya. Ini seperti saringan juga. Kemudian benih bahannya itu bisa, ini contohnya benih ikan lele kalau mau budidaya ikan lele. Kalau mau budidaya ikan nila pakai benih ikan nila. Kemudian Anda juga perlu siapkan pakan buatan maupun pakan alami ya, obat alami maupun obat buatan dan vitamin. Ini contoh bahannya. Baik, tadi sudah anak-anak rencanakan, kemudian siapkan sarana produksinya, kemudian masuklah dia pada proses budidayanya. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama itu grading.
Grading dilakukan untuk mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang cenderung kerdil tidak dimangsa yang besar dan ikan yang besar tidak memangsa yang lebih kecil. Jadi disatuin tuh mana yang sudah besar, mana yang masih kecil itu agar ikannya yang kecil nggak dimakan yang besar, itu grading. Sementara sortasi adalah cara pemilihan ikan dilihat dari pertumbuhan dan kesehatannya. Nih, kalau misalnya ada ikan yang sakit tuh dia langsung dipisah agar tidak menularkan penyakit pada ikan lainnya. Ya, itu tadi perbedaan grading dan sortasi. Nah, jadi anak-anak tahapan budidaya ikan konsumsi secara keseluruhan itu meliputi berikut ya. Yang pertama, persiapan wadah budidaya, persiapan peralatan, pengadaan benih atau pembenihan. Pemeliharaan itu mencakup pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, dan pengontrolan tumbuhan. Kemudian pengendalian hama penyakit dan panen pasca panen. Itu tahapannya. Kita bahas satu-satu persiapan wadah budidaya ini. Minggu lalu sudah kita bahas ya, jadi Ibu hanya ingatkan. Ini ada kolam semi intensif, artinya dia kolamnya atasnya itu pinggirnya di tembok, tapi bawahnya itu tanah. Kalau dia tradisional itu masih tanah secara keseluruhan ya. Kalau intensif dia itu sudah di tembok seluruhnya. Kemudian ada juga ini ya bak yang menggunakan terpal ataupun menggunakan bak yang sudah dari keseluruhan ini dari PVC ya. Ini bisa juga. Nah, kadang kira-kira mau yang mana kalau ingin budidaya itu. Nah, anak-anak silahkan pilih dan pikirkan alasannya. Persiapan peralatannya ini sama dengan sebelumnya, ada benih, pakan alami, pakan buatan, obat, dan vitamin. Kalau alatnya itu ada penggaris, timbangan, baskom grading, seser, dan anco. Kemudian pengadaan benih atau pembenihan, ini juga ya. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul, benih tergantung jenis ikan. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Bu, bikin benih sendiri bisa nggak? Iya anak-anak, jadi ini biasanya benihnya itu orang-orang beli, karena itu lebih mudah dibanding kita membuat benih sendiri. Karena apa? Karena istilahnya itu pemijahan ya. Itu untuk menghasilkan benih itu, perkawinan untuk menghasilkan benih itu tergolong rumit dan susah. Jadi orang-orang cenderung untuk memilih benih yang sudah jadi, tinggal jual, tinggal beli. Oke, kita lanjut pada pemeliharaan, yaitu mencakup tadi salah satunya pemberian makan ikan, ya, kualitas airnya. Nah, kita bahas pemberian makan ikan ini. Yang kita perlu bahas sifat jenis ikan, kemudian tahapan budidayanya, pakan yang cocok dengan bukan mulut ikan, kebutuhan nutrisi ikan. Jika menggunakan pakan buatan, pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jika menggunakan pakan alternatif, perhatikan nilai gizi dan tidak tercemar penyakit dan zat berbahaya lainnya. Berikan pakan sesuai kebutuhan. Ya, pakan alternatif ini disebut juga pakan buatan ya, anak-anak. Nah, ini tadi pellet. Nah, pellet ini ukurannya juga beda-beda. Ya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ikannya masih kecil, ya dikasih pellet yang ukurannya lebih kecil. Kalau sudah besar, mungkin dia bisa lebih besar dari ini. Ini pakan alami ya, ini bisa saya kolam. Ada di sini ada zooplankton, ada fitoplankton, kemudian ada cacing sutra ya, dan cacing tanah. Ini juga termasuk makan alami, dari kan namanya alami itu dia dari alam. Kemudian pengendalian hama penyakit itu kalau ada hama penyakit baiknya ada pengadaan obat. Contohnya obat buatan pabrik ini. Nah, untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini yang disebabkan oleh jamur ini. Dipteryx, Samition, maupun IC itu ya istilah ya.
Contoh bahan herbal dari tumbuhan itu bawang putih untuk mengobati serangan Aeromonas hydrophylla pada ikan patin. Daun sirih untuk mengobati serangan Aeromonas hydrophylla pada ikan lele. Ya, ini namanya bahan herbal dari tumbuhan. Jenis-jenis hama yang biasa menyerang ikan itu, ya ini kalau misalnya di kolam-kolam besar biasanya ya, kolam-kolam kecil juga bisa. Katak, ya, ular, lingsang. Ya, lingsang itu apa, Bu? Coba nanti anak-anak cek di Google ya. Lingsang itu dia sejenis seperti mirip musang ya, ataupun berang-berang. Ya, itu nanti dia suka makan ikan. Biasanya kalau di kampung-kampung di Jawa itu masih ada. Ya, kemudian ini adalah contoh penyakit ikan patin yang non-infeksi. Ada contohnya keracunan. Penyebabnya apa, Bu, keracunan ikan itu? Kan juga bisa keracunan ya. Iya, bisa. Itu akibat pemberian pakan yang kualitasnya kurang baik. Terjadi pencemaran air. Nah, seperti sisa pakan yang telah busuk itu, makan yang udah busuk dimasukin kolam untuk kasih makan ikan, ternyata ikannya malah keracunan. Tanda-tanda ikan patin keracunan itu cara berenangnya megap-megap di permukaan air. Kemudian penyakit lainnya itu kekurangan gizi. Umumnya disebabkan oleh pemberian pakan tambahan yang kurang bermutu. Akibatnya ikan terlihat kurus, kepala relatif besar, dan gerakan kurang lincah. Ya, ini pemberian pakannya dalam jumlah cukup, mengandung protein yang tinggi, serta dilengkapi vitamin dan mineral. Nah, kemudian ada panen dan pasca panen. Kegiatan panennya itu meliputi persiapan penampungan ikan. Mau ditampung pakai apa nih ikannya? Terus kolamnya dikeringkan, ataupun tidak juga bisa. Penangkapan ikan, itu ditangkap ya. Kemudian pengangkutan dan pengemasan hasil pembesaran ikan. Nah, kalau yang terakhir ini dia mencakup pada kegiatan pasca panen. Ya, karena dia diangkut, dibawa, dikemas untuk didistribusikan. Nah, ini kalau ngomong soal panen, ini kalau ada waktu panen ya. Waktu panen ikan patin itu 4-5 bulan. Kemudian lele 2-3 bulan. Kalau ikan nila itu 4-6 bulan. Ikan bawal 4-6 bulan juga. Ikan mas itu waktu panennya 3-4 bulan. Gurame 3-4 bulan. Perbedaan panen selektif dan panen total. Ya, panen selektif ini kolam biasanya tidak dikeringkan. Ikan yang akan dipanen dipilih dengan ukuran tertentu sesuai pesanan. Pemanenan menggunakan jaring yang di atasnya telah ditaburi umpan. Ya, jadi misalnya nih anak-anak punya jaring. Ya, anak-anak mau pilih aja nih yang udah besar-besar aja, yang ukurannya sebagaimana. Nah, tinggal ambil nih pakai serokan. Ya, nih tinggal mau ambil yang mana, ukuran yang mana nih. Kalau dia panen total, kolam biasanya dikeringkan. Semua ikan dipanen karena hasil pembesaran. Pemanenan menggunakan scoop net yang halus. Ya, scoop net. Jadi ini dikeringkan dulu nih. Ini kan awalnya nih airnya nih sampai segini, lalu dia agak dikeringkan ya supaya ikannya tetap hidup. Bisa sedikit aja airnya. Nah, lalu dia di scoop net, menggunakan scoop net. Diserok. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu kegiatan pasca panen itu adalah tadi pengangkutan dan pengemasan ya. Kalau ikan hidup penanganannya itu menggunakan ikan bersuhu rendah. Pengangkutan ikan hendaknya dilakukan pada pagi atau sore. Jumlah ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Ya, Bu, kenapa sih harus pagi dan sore hari? Ya, karena di situ kan cuacanya tidak terlalu panas. Kalau siang itu kan panas, ikannya juga kepanasan, nanti bisa lama-lama dia mati. Kalau penanganan ikan segar itu ikan diupayakan agar tidak terluka.
Wadah harus dalam keadaan bersih dan tertutup. Air yang dipakai untuk pengangkutan ikan harus bersih. Ya, ini contohnya ya, ini contoh pengemasan ikan nih. Kalau ini ikan yang sudah mati ya, ini ikan dibukukan. Ini kalau misalnya ada pabrik ikan, dia spesialisasi ikan beku ya, ikan frozen. Ini awalnya ikan segar, kemudian dibukukan lalu dikirim ke berbagai daerah. Bisa diekspor juga keluar daerah ya, atau bahkan ke luar negeri. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita baik berikut langkah-langkah kegiatan pemeliharaan ya. Contohnya, anak-anak menyiapkan wadah 3 x 4 meter, diisi air sampai setengah bagian. Ini dia menggunakan bak ya, pakai terpal. Jika wadah masih baru, maka biarkan air sampai beberapa hari, kemudian buang untuk menghilangkan bau terpal. Kolam diisi lagi dengan air sampai 3/4 bagian dan biarkan 3-4 hari. Tebarlah benih ukuran 5-7 cm dengan kepadatan tebar untuk kolam ukuran 6x8 sebanyak 1000 ekor. Penebaran dilakukan pada sore atau pagi hari agar ikan tidak stres. Kemudian biarkan benih ikan lele keluar sendiri dari plastik. Ya, begini dia. Jadi plastiknya itu diletakin di kolamnya sehingga ikan lelenya itu bisa beradaptasi. Itu tadi kalau ukuran kolamnya 6x8 itu 5,5-7 cm. Ikan untuk ukuran 6,8 itu 1000 ekor. Kalau misalnya 3 meter x 4 meter ini berarti setengahnya ya. Berarti dia kira-kira 500 ekor bisa. Kemudian pemberian pakan buatan berupa pelet selama 1 bulan dengan dosis 5% dan sampai 10% dari berat total ikan. Kemudian setelah ukuran ikan agak besar, maka pakan dikurangi 3% per hari. Berikan pakan tambahan berupa daun, daging, bekicot atau keong mas, limbah ikan asin, dan sayuran. Hindari pemberian bangkai ayam. Efek sampingnya kurang baik, itu nanti bisa buat penyakit. Kalau daging bekicot atau keong mas ini anak-anak harus rebus dulu ya, jadi dia terpisah cangkang dan dagingnya. Nah, kalau sudah agak besar, pergantian air dilakukan seminggu sekali. Air yang diganti biasanya 50% dari volume air kolam. Ya, lakukan pengontrol pertumbuhan dengan sampling 2 minggu sekali. Ambillah 10% dari keseluruhan ikan dan timbang hasilnya di rata-rata. Kemudian kalikan jumlah ikan. Berdasarkan informasi ini akan diketahui jumlah pemberian pakan yang akan diberikan. Ini anak-anak timbang ya, ukur panjangnya. Apabila terkena penyakit cacar, bercak, dan borok, maka pisahkan ikan yang sakit dan rendam dengan pK 0,1 ppm atau secara alami diobati daun pepaya dan sedikit garam dapur. Lakukan pergantian air sesering mungkin. Ini pK, ini pupuk ya. Untuk mencegah terjangkitnya penyakit jamur, berikan pakan alami daun pepaya. Lakukan seleksi untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. Ada apa tadi arti panen selektif? Iya, tadi kita sudah bahas, panen selektif itu dia mengambil yang ukuran besar-besar. Setelah umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, maka ikan dapat dipanen dengan ukuran 150 gram sampai 200 gram per ekor. Ini khusus untuk lele ya. Panen dilakukan pagi atau sore hari. Hati-hati saat panen, jangan sampai ikan stres dan mengalami kerusakan yang berakibat tingkat kematian tinggi. Ikan kemudian disimpan di tempat penampungan. Kegiatan panen meliputi persiapan penampungan ikan, pengeringan kolam, penangkapan ikan, dan pengangkutan serta pengemasan.
pengangkutan dan pengemasan ini termasuk dalam tahap pasca panen bisa ya. Pengemasan ikan harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh, jumlah benih yang diangkut dalam wadah, dan kondisi kualitas air selama pengangkutan, yaitu suhunya bagaimana, salinitasnya air bagaimana, pH-nya, dan oksigen dalam wadah. Lakukan pengemasan ke dalam plastik, bak, drum, atau jerigen. Tempat pengemasan ikan disesuaikan dengan jarak pengangkutan ya. Jadi ini nanti di plastik ya, diisi oksigen, harus perhatikan kira-kira kalau jauh ini masih bisa hidup nggak ikannya. Begitu anak-anak, kita lanjut pada kesimpulan. Di negara kita dikenal adanya berbagai desain wadah atau tempat budidaya ikan konsumsi seperti kolam, keramba jaring apung atau tancap, bak, dan mina padi. Setiap wadah budidaya mempunyai desain yang berbeda disesuaikan dengan lingkungan setempat dan kebutuhan ikan yang dibudidayakan ini ya. Setiap wadah budidaya mempunyai desain yang berbeda, nih terdirinya dihapus. Teknik pemeliharaan ikan konsumsi mencakup perencanaan, sarana produksi, dan proses budidaya ikan konsumsi. Persiapan wadah budidaya mencakup persiapan peralatan, pengadaan benih atau pembenihan, pemeliharaan, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air dan pengontrolan pertumbuhan, serta pengendalian hama penyakit panen dan pasca panen. Baik, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis ya. Ini ada poster gemar ikan. Ayo anak-anak, gerakan gemar makan ikan karena ikan itu bergizi tinggi, murah, dan enak. Manfaatnya itu tadi bergizi tinggi, mengandung mineral, yodium, zat besi, vitamin A, B, C, D, B6 sampai B12. Berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau ada mama-mama lagi hamil atau sedang menyusui, nah ikan ini sangat penting bagi bayinya. Kemudian mengurangi risiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Dan untuk anak-anak itu bisa meningkatkan kecerdasan otak atau IQ. Jadi kalau anak-anak mau pandai, harus makan ikan ya. Tapi ingat, harus belajar juga. Jadi jangan hanya makan ikan tapi nggak belajar. Baik anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri atau komentar di bawah, nanti kita bahas pada video berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak mari kita berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, satu lagi ibu kelupaan, abis ini anak-anak silakan kerjakan tugas kuis tersedia di classroom masing-masing, dan juga tugas untuk keterampilan anak-anak membuat rancangan pembuatan, itu bisa melalui membuat makalah pembesaran ikan konsumsi yang dikumpul pada guru prakarya masing-masing. Baik, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Minggu depan kita akan pelaksanaan PH 3 untuk materi budidaya ikan konsumsi ya. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi. Anak-anak sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.